Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 30 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami, agar kami menjadi umat-umat yang selalu bergantung hanya kepada Yesus. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noven Tambalean. Silahkan Ibu Noven. Selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini 30 Oktober 2020, Yesus Hakim yang adil. Ayat inti, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ibrani 2 ayat 17. Yesus mengenakan kemanusiaan kepada keilahiannya agar dia dapat menjangkau umat manusia. Rasul berkata, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus adalah satu-satunya yang pernah berjalan di dalam daging yang mampu menghakimi dengan benar. Melihat tindakan-tindakan lahiriah, orang-orang mungkin mengutuk dan mencabut apa yang mereka pikir sebagai lalang. Tetapi mereka mungkin sangat keliru. Baik pendeta dan orang awam harus menjadi pelajar Alkitab dan memahami bagaimana bertindak sehubungan dengan kesalahan. Mereka tidak bergerak terburu-buru untuk digerakkan oleh prasangka atau keberpihakan, untuk siap dengan hati yang tidak berperasaan, untuk mencabut dan meruntuhkan yang lain. Untuk ini adalah pekerjaan yang paling serius. Dalam mengkritik dan mengutuk saudara-saudari mereka, para penuduh melukai dan meremukkan jiwa-jiwa yang telah mati bagi Kristus. Kristus telah membeli mereka dengan darahnya yang berharga, dan meskipun orang lain menilai dari penampilan luar, mengucapkan kalimat terhadap mereka, penilaian mereka di pengadilan surga lebih menguntungkan daripada penuduh mereka. Sebelum ada di antara Anda yang berbicara menentang orang percaya lainnya atau bertindak dengan jelas untuk memotong mereka dari persekutuan gereja, ikuti perintah Rasul. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Biarkan mereka yang mau membuang saudara-saudari mereka lihat baik-baik karakter dari pikiran mereka sendiri, motif mereka, dorongan, tujuan, dan perbuatan mereka. Jika dengan hati-hati pengujian doa dari diri kita sendiri,
kita menemukan bahwa kita tidak dapat menanggung ujian penyelidikan manusia. Lalu bagaimana kita akan tahan ujian di mata Allah jika kita menetapkan diri sebagai hakim orang lain? Sebelum menghakimi orang lain, pekerjaan pertama kita adalah menunggu dan berdoa, melembagakan peperangan melawan kejahatan hati kita sendiri melalui kasih karunia Kristus. Reviewed and Herald 3 Januari 1893. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Noven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini merupakan nasihat yang baik sekali bagi kita sebagai umat Allah. Sebab tidak jarang kita menghakimi saudara kita dan bahkan mengucilkan mereka, membuang mereka. Padahal Kristus telah membeli mereka dengan darahnya. Karenanya Nyonya White menasihatkan dalam Review and Herald 3 Januari 1893 paragraf 2 yang berkata, Tuhan tidak meninggalkan pekerjaan menghakimi kepada manusia yang terbatas. Karena kecuali Roh Kudus menguduskan jiwa, manusia tidak dapat menjadi hakim yang hati-hati dan aman. Kutipan ini diambil dari artikel yang sama dengan sumber renungan hari ini. Dari penjelasan kutipan ini jelas bahwa manusia tidak bisa menghakimi dengan hati-hati dan aman. Satu-satunya cara untuk manusia bisa menghakimi dengan hati-hati dan aman adalah dengan mengizinkan Roh Kudus menguduskan jiwa kita. Maka artinya, Roh Kuduslah yang mampukan manusia untuk bisa menghakimi dengan hati-hati dan aman. Nah, sementara dalam Alkitab, ayat-ayat berikut ini menyatakan, Yesaya 33 ayat 22. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Tuhan itu hakim kita, Tuhan itu yang memberi hukum, dan Dia yang menyelamatkan. Siapakah Tuhan dalam huruf besar ini? Kita bisa baca kembali ayat-ayat berikut yang telah dijelaskan dalam pelajaran renungan pagi tanggal 23 Oktober 2020. Yeremia 10 ayat 10 menyatakan, Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Siapakah Allah yang benar dan Allah yang hidup ini? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus sendiri menyatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapanya. Nah, apakah Allah Bapa juga Allah yang hidup? 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Paulus dengan jelas menyatakan bahwa Allah yang hidup dan Allah yang benar itu mempunyai anak yang bernama Yesus. Karenanya, Allah yang benar dan Allah yang hidup itu adalah Allah Bapa. Dialah yang memberi hukum dan Dialah hakim. Itu sebabnya Yakobus menuliskan dalam Yakobus 4 ayat 12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Suatu ayat yang menguatkan. Kenapa Yakobus menyatakan bahwa hanya satu pembuat hukum dan hanya satu hakim? Karena yang memberi hukum dan hakim adalah Allah Bapa. Dan Allah Bapa hanya satu. Kemudian,
Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 37, "Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat." Yesus menyaksikan bahwa Bapanya lah yang mengutus dia. Kenapa kita perlu tahu tentang Bapa yang mengutus Yesus? Ayat 22 dalam pasal yang sama, Yesus menyatakan, "Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak." Perhatikan, Bapa menyerahkan seluruhnya kepada Anak, bukan sebagian, bukan setengah-setengah. Allah Bapa yang adalah Allah yang benar dan Allah yang hidup, yang mengutus Yesus, telah menyerahkan penghakiman seluruhnya kepada Anaknya. Lalu apa yang Anak lakukan? Yohanes 8 ayat 16 berkata, "Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku." Ini pentingnya memahami Bapa mengutus Yesus. Bapa menyerahkan penghakiman seluruhnya kepada Anaknya, tetapi Anaknya tidak menghakimi seorang diri, tetapi bersama Bapanya yang mengutus Dia. Sebab sumber hukum dan hakim adalah Allah Bapa. Jadi, dalam Alkitab hanya ada satu hakim, yaitu Bapa, dan Dia menyerahkan seluruhnya kepada Anaknya. Dan Anak pun tidak menghakimi sendirian, Dia menghakimi bersama Bapanya. Lalu bagaimana hubungannya dengan Roh Kudus? Ingat, sebagaimana Alkitab menjelaskan dirinya sendiri, demikian juga dengan roh nubuat. Mari kita lihat roh nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Kita baca kembali kutipan sebelumnya yang menyatakan bahwa kecuali Roh Kudus menguduskan jiwa, manusia tidak dapat menjadi hakim yang hati-hati dan aman. Dalam kutipan Selected Messages buku ketiga, halaman 233 paragraf 1, White menyatakan, Roh Kristus harus menghidupkan dan menguduskan jiwa, dan kasih sayang yang murni kepada Kristus harus tetap hidup dengan kerendahan hati, kepercayaan setiap hari kepada Tuhan. Kristus harus dibentuk di dalam pengharapan kemuliaan. Dalam kutipan sebelumnya, White menyatakan bahwa Roh Kudus menguduskan jiwa. Kemudian dalam tulisan lainnya, White menyatakan Roh Kristus menguduskan jiwa. Ada berapa yang menguduskan jiwa? Jawabnya hanya satu. Sebab Efesus 4 ayat 4 berkata, hanya ada satu roh. Karenanya, Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Kristus. Sebab dengan jelas Alkitab berkata, Allah Bapa adalah sumber hukum dan yang adalah hakim, telah menyerahkan penghakiman seluruhnya kepada Anaknya. Tidak ada yang lain. Hanya kepada Anaknya Bapa menyerahkan penghakiman tersebut. Dan Roh Kristus adalah roh dari Kristus itu sendiri. Karenanya, bila jiwa dikuduskan oleh Kristus yang telah menerima kuasa dari Bapanya menjadi hakim, maka manusia dapat menjadi hakim yang hati-hati dan aman. Sebab Kristus tidak menghakimi seorang diri, namun bersama Bapanya. Singkatnya, manusia dapat menjadi hakim yang adil hanya melalui satu cara, yaitu Kristus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi mau menjadi hakim. Dan Kristus tinggal di dalam kita melalui kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 322 paragraf 3 yang berkata, sebelum menghakimi orang lain, pekerjaan pertama kita adalah menunggu dan berdoa, melembagakan peperangan melawan kejahatan hati kita sendiri melalui kasih karunia Kristus. Suatu nasihat yang baik sekali bagi kita semua yang mengaku umat Allah. Sebagai informasi, dalam bahasa aslinya, Nyonya White menuliskan, Our first work is to watch and pray.
Watch and pray artinya berjaga dan berdoa, dan bukan menunggu dan berdoa. Kenapa demikian? Karena kita dikatakan dalam peperangan melawan hati kita yang jahat. Dalam peperangan kita bukan menunggu, tetapi berjaga. Apakah kita bisa menang? Tentu bisa, yaitu melalui kasih karunia Kristus. Nah, apakah kasih karunia Kristus tersebut? Bapa Kita Peduli halaman 238 paragraf 1 menjelaskan, melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Setelah memiliki roh Kristus, kita akan berjalan sebagaimana Ia berjalan. Bagaimana Yesus berjalan atau hidup? Yesus berjalan atau hidup dalam penurutan kepada hukum Allah. Karenanya, kasih karunia Kristus itu adalah rohnya Kristus itu sendiri. Sebab keduanya, yaitu kasih karunia Kristus dan roh Kristus, menjadikan kita umat Allah, hidup menurut hukum Allah. Karenanya, untuk dapat menang melawan kejahatan hati kita, hanya Kristus yang dapat lakukan. Dan Kristus hadir dalam hati kita melalui kehadiran rohnya. Perhatikan kembali kutipan berikut yang menyatakan bahwa Kristuslah yang membersihkan hati kita dari kejahatan dan yang menguduskan kita. From Heaven with Love halaman 100 paragraf 2 berbunyi, kita tidak dapat dengan sendirinya mengusir kerumunan jahat yang telah menguasai hati. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Tetapi Dia tidak akan memaksa masuk. Dia datang ke dalam hati, tidak seperti datang ke Ka'bah yang lama. Tetapi Dia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Wahyu 3 ayat 20. Kehadirannya, yaitu kehadiran Kristus, akan membersihkan dan menguduskan jiwa. Sehingga itu bisa menjadi bait yang kudus bagi Tuhan dan tempat kediaman Allah di dalam roh. Efesus 2 ayat 21 dan 22. Karenanya, roh yang dimaksudkan adalah rohnya Kristus. Sebab Yesus masuk ke dalam hati kita melalui kehadiran rohnya. Apakah roh Kristus adalah roh yang kudus? Sudah pasti. Karenanya, sebelum menghakimi sesama umat Allah, Paulus menasihatkan, ujilah dirimu sendiri, selidikilah dirimu sendiri, apakah Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika Yesus tidak ada di dalam diri kita, kita tidak tahan uji. Karena Yesuslah hakim yang adil dan bukan kita. Tugas kita bukan untuk menghakimi, namun jika hal itu harus dilakukan, uji diri kita. Adakah Yesus tinggal di dalam diri kita? Jika tidak ada, jangan lakukan. Kiranya ini menjadi nasihat dan amaran, karena umat Allah banyak yang dihakimi, dikucilkan, dibuang, hanya berdasarkan buku peraturan jemaat, tanpa menguji diri dan selidiki diri. Bertobatlah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kekuatan dan penghiburan ini, bahwa tugas kami bukan menghakimi. Dan kalaupun itu terjadi, kami harus menguji diri, selidiki diri. Adakah Kristus tinggal dalam hati kami? Adakah rohnya kami miliki? Sebab itulah yang membersihkan kami dari kejahatan dan menguduskan kami. Tolong kami ya Bapa, agar kami hidup selaras dengan kehendak-Mu. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.